Halo, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yolanda Syabas Matupang dengan NIM A1 D119043, lalu ada Juliansa A1 D119063, Nabila Alicia Putri A1 D119076, Syarifah Dwi Saputri PMM 2100138. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi wujud yang berbeda, wujud yang baru dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma ataupun baunya yang berubah. Nah, di sini perubahan wujud benda yang akan kami jelaskan itu ada 6. Yang pertama, mencair, kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublin, dan yang keenam mengkristal. Nah, wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, jika dari padat ke cair berarti dia mencair. Jika dari padat ke gas berarti dia menyublin. Dari cair ke padat berarti dia membeku. Dari cair ke gas berarti dia menguap. Dari gas ke padat berarti dia mengkristal. Dari gas ke cair berarti dia mengembun. Nah, perubahan wujud benda yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mencair. Mencair atau meleleh adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, contoh peristiwa mencair yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti es batu yang terkena panas matahari, dia akan mencair, dia akan berubah bentuk menjadi seperti air. Berarti dia sedang melakukan perubahan wujud benda mencair. Selanjutnya di sini ada lilin yang dipanaskan yang lama-lama akan menjadi seperti air juga, dan mentega yang dipanaskan dengan api. Baik, contoh perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat. Peristiwa ini membutuhkan suhu yang dingin hingga titik beku. Nah, contoh peristiwa membeku itu seperti air yang awalnya mencairkan berubah menjadi es batu setelah dimasukkan ke dalam freezer sehingga menjadi benda padat. Selanjutnya, gula yang dilelehkan kembali beku setelah dibiarkan di suhu ruangan. Perubahan wujud benda yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contoh menguap dalam kehidupan sehari-hari seperti menjemur pakaian di bawah terik matahari, pembuatan garam dengan cara menguapkan air laut di bawah sinar matahari langsung sehingga menghasilkan endapan garam, dan bensin, spiritus, dan solar yang dibiarkan dalam keadaan udara terbuka lama, kelama-lamaan akan habis. Oke, perubahan wujud benda yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Contohnya seperti kaca mobil saat melakukan perjalanan dalam kondisi hujan, maka kaca mobil akan mengembun. Nah, titik-titik air hasil pengembunan yang terdapat pada permukaan luar wadah minuman dingin itu juga merupakan contoh dari mengembun. Contoh yang kelima, perubahan wujud benda menyublin adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya seperti kapur barus yang ditempatkan di suatu ruangan lama, kelamaan akan semakin mengecil dan akhirnya habis karena menyublim menjadi gas. Selanjutnya, dry ice atau es kering yang dibiarkan pada suhu ruang akan berubah menjadi gas CO2. Nah, yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat padat. Proses ini dapat terjadi karena adanya pelepasan energi panas dari suatu benda. Nah, contoh mengkristal itu seperti bunga es yang menempel di dinding freezer, lalu lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena gas CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Nah, dari perubahan-perubahan wujud benda yang sudah saya jelaskan tadi, di sini untuk membuktikannya kita akan meneliti contoh-contoh dari perubahan wujud benda tersebut dari video berikut ini. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Hari ini, Bu Rahel mau ajak anak-anak untuk melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku,
perhatikan ya. Di sini Bu Rahel sudah memiliki beberapa benda, yaitu pemantik, lilin, sendok, air putih, telur mentah, gula pasir, dan margarin. Sebelum kita mulai percobaannya, kita kenali dulu ya, benda-benda di sini ini termasuk benda apa. Telur mentah ini, anak-anak bisa lihat ya, ini termasuk benda cair. Air juga benda cair. Kemudian gula pasir, ini merupakan benda padat. Dan margarin ini juga benda padat. Dan juga di sini Bu Rahel punya lilin. Lilin ini juga merupakan benda padat. Nah, kita akan melakukan percobaan untuk mengubah wujud benda-benda ini menjadi wujud yang lain. Pertama, lilin. Kita sudah tahu lilin ini merupakan benda padat. Apa yang akan terjadi kira-kira kalau kita memanaskannya atau membakarnya? Kita lihat ya, apa yang akan terjadi kira-kira. Wah, ternyata lilinnya menetes-netes. Jadi dia berubah dari benda padat menjadi benda apa, anak-anak? Ya, dia berubah menjadi benda cair. Perubahan benda padat menjadi benda cair disebut apa? Ya, disebut mencair. Jadi lilin kalau dipanaskan dia akan mencair seperti ini. Dia mencair. Karena dia menjadi cair, jadinya dia bisa menetes-netes begini. Oke. Lalu kita akan biarkan dia dingin. Kita akan lihat nanti kalau dia dingin, kalau lilin cair ini didinginkan, dia akan berubah lagi atau bagaimana. Kita lihat nanti ya. Sekarang kita akan melakukan percobaan berikutnya sambil menunggu lilin ini dingin. Kita akan melakukan percobaan untuk memanaskan air. Bu Rahel ambil air sedikit di sini. Ya. Lalu kita panaskan di sini, kira-kira apa yang akan terjadi? Dia mulai mendidih. Dan keluar asap, seperti asap, tapi ini sebenarnya ini bukan asap, tapi ini adalah uap air. Jadi air ini kalau dipanaskan dia akan menguap. Kalau kita taruh tangan kita di atas begini, tangan kita jadi basah karena air, karena uap air ini. Jadi ini asap yang keluar adalah uap air ya, yang dari sini. Jadi airnya menguap, dia berubah menjadi uap. Kalau kita panaskan terus, dia lama-lama akan habis karena dia menguap. Seperti ini ya. Jadi air bila dipanaskan dia akan menguap. Dia berubah dari benda cair menjadi benda gas. Ya, uap itu termasuk benda gas. Jadi air bisa berubah menjadi gas bila dipanaskan, yaitu dia menjadi uap air, uap, menguap. Ya, tadi semakin sedikit dan lama-lama dia jadi habis karena
dia menguap ya. Anak-anak bisa lihat ya. Oke, kita akan buat percobaan berikutnya, yaitu memanaskan gula pasir. Kita ambil sedikit gula pasir lalu kita panaskan. Apa yang akan terjadi? Sudah melihat ada perubahan wujud di sini. Ternyata gula pasir kalau dipanaskan dia juga berubah wujud, yaitu dari benda padat menjadi benda cair. Dia menjadi seperti sirup ya. Jadi gula pasir yang tadinya merupakan benda padat, bila dipanaskan dia berubah menjadi benda cair atau mencair ya. Dia berubah menjadi sirup cair. Ya. Sekarang kita biarkan dia dingin dulu. Apa yang akan terjadi kalau dia sudah dingin? Menjadi dingin dulu. Sebelum kita melakukan percobaan berikutnya, lilin yang ini sudah dingin nih. Kita coba lihat ya, dia sekarang jadi benda apa. Ternyata dia kembali menjadi benda padat ya. Jadi lilin cair yang tadinya panas, bila dibiarkan dingin dia akan berubah menjadi benda padat seperti ini. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan berikutnya, yaitu memanaskan telur. Kita ambil sedikit telurnya. Ini karena masih mentah, dia masih berupa benda cair. Akan terjadi kalau dia dipanaskan ya. Kita panaskan dulu. Warnanya berubah, dia menjadi putih. Dia sudah berubah wujudnya, anak-anak sudah lihat ya. Dia tadinya adalah benda cair, tapi sekarang dia menjadi benda padat. Disebut apa perubahan wujud cair menjadi padat? Ya, namanya membeku. Sama seperti lilin ini tadi. Lilin cair ini kalau dibiarkan dingin dia juga akan membeku dan berubah menjadi benda padat. Sama seperti ini. Tapi telur ini dipanaskan baru dia membeku ya. Kalau ini didinginkan, kalau ini telurnya dipanaskan. Jadi dia kalau sudah panas dia akan menjadi benda padat seperti ini. Nah, dia berubah menjadi benda padat. Oke anak-anak, telur dipanaskan, dia membeku, berubah menjadi benda padat. Lilin dipanaskan dia mencair. Kalau didinginkan lagi dia akan membeku kembali. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke percobaan yang berikutnya, yaitu margarin. Saya ambil sedikit margarinnya.
tadinya adalah benda padat. Kalau dipanaskan, dia berubah menjadi, wah cepat sekali dia berubahnya ya. Dia berubah menjadi benda cair ya. Dari benda yang padat menjadi benda cair. Jadi disebut apakah? Lihat nih, cair kan ya. Disebut apakah perubahan wujud benda ini? Ya, ini disebut mencair ya. Oke, kita cek dulu tadi gulanya. Wah, gulanya sudah dingin dan dia berubah menjadi seperti permen. Jadi dia menjadi benda padat ya. Jadi gula pasir tadi dipanaskan, dia mencair menjadi benda cair. Lalu setelah gula cair itu didinginkan, dia menjadi beku kembali. Menjadi seperti permen seperti ini. Nah, bagaimana anak-anak setelah melihat percobaan kita tadi? Sudah paham ya tentang perubahan wujud benda? Jadi ada perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap ya. Tadi sudah ada contoh-contohnya ya. Nah, sekarang tugasnya anak-anak mengerjakan tabel perubahan wujud benda yang sudah Braille siapkan. Oke, selamat mengerjakan. Nah, itulah penelitian yang telah dilakukan tentang perubahan wujud benda. Semoga video tersebut dapat menambah pemahaman tentang perubahan wujud benda ini. Nah, sekian saja penjelasan dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, terima kasih.